Di Oktober 2004 nanti semua produk UMKM yang beredar di pasaran harus mempunyai sertifikat halal. Lantas, apakah manfaat sertifikat halal pada sebuah produk? Dan mengapa produk yang beredar harus bersertifikat halal? Padahal produk tersebut sudah berasal dari bahan yang halal dan sudah maklum di tengah masyarakat. Mari kita bahas di segmen Lenteraku KUA Kaliori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat Lenteraku KUA Kaliori? Saya doakan semoga selalu dalam kebaikan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Lenteraku, 2 tahun belakangan ini pemerintah gencar sekali mengkampanyekan sertifikat halal untuk makanan, kuliner, kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan belakangan ini Kementerian Agama melalui BPJBH mengumumkan bahwasanya di Oktober 2024 nanti semua produk yang beredar di pasaran, termasuk juga produk UMKM, harus bersertifikat halal. Bisa dikatakan bahwa sertifikat halal itu wajib dimiliki oleh setiap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha di semua level, mulai dari usaha makanan, kuliner, obat-obatan, sampai produk kosmetik pun wajib hukumnya. Jadi hukum wajibnya sama dengan perizinan usaha yang lain, seperti halnya PIRT, BPOM, dan lain sebagainya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melihat bahwa mencantumkan label halal ini sangat bermanfaat sekali, tidak cuma untuk konsumen, namun juga untuk para produsen atau si pelaku usaha itu sendiri. Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJBH, yang mana BPJBH tersebut bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Manfaat sertifikat halal itu sendiri agar para konsumen atau pembeli memperoleh rasa aman dan nyaman. Artinya sertifikat halal tersebut akan memberikan jaminan kalau produk yang mereka konsumsi itu aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal dan tentunya higienis. Mungkin kita sebagai konsumen, khususnya di wilayah yang didominasi orang Islam atau Muslim, merasa bahwasanya ono wae, ada-ada saja, jelas-jelas keripik itu halal, tempe itu halal, atau minuman jus itu halal, kok masih perlu didaftarkan kehalalannya. Nah, namun beda lagi kalau misalkan kalian atau kita berada di tempat yang asing, yang mungkin saja wilayah tersebut bercampur lebur dari berbagai jenis agama, suku, kebudayaan. Keraguan ketika mengkonsumsi makanan, apakah produk tersebut ada campuran unsur lain yang tidak halal tentunya menurut syariat atau tidak, atau makanan tersebut diproses secara halal atau tidak. Jadi keraguan seperti itu pastinya akan muncul di benak seorang muslim atau orang Islam ketika berada di tengah masyarakat yang multikultural, beda keyakinan atau beda agama. Nah, disinilah pemerintah hadir untuk melindungi konsumen dari makanan yang seharusnya dihindari. Adapun untuk produsen atau pelaku usaha, manfaat sertifikat halal ini untuk membangun integritas dan loyalitas konsumen atau pelanggan terhadap produk-produk mereka. Jadi bagi kalian UMKM, startup yang pemula, ini merupakan celah atau kesempatan untuk kalian scale up usaha kalian. Daftarnya pun sangat mudah dan terjangkau biayanya. Bahkan 2 tahun belakangan ini Kemenak memberikan fasilitas sertifikasi halal secara gratis lewat program sertifikat halal gratis atau disingkat Sehati. Namun ini hanya berlaku untuk kalian yang mempunyai usaha di skala menengah ke bawah atau UMKM. Kalau produsen yang sudah level up, ya daftarnya lewat jalur reguler.
Tapi tenang, biayanya murah, cuma ratusan ribu, nggak sampai jutaan. Tentu biaya segitu sangatlah murah jika dibandingkan dengan trust atau kepercayaan konsumen ketika melirik produk kalian dan akhirnya membeli. Ya, tentu saja bagi sebuah produk, manfaat sertifikat halal akan sangat terasa karena produk tersebut akan mempunyai daya saing yang lebih dibandingkan tentunya dibanding produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Nah, selanjutnya manfaat sertifikat halal yang lain adalah bisa digunakan untuk menangkal kabar hoax tentang kualitas mungkin atau bahan produk pelaku usaha. Misal kalian punya usaha ayam goreng dan diisukan ayamnya disembelih secara asal-asalan. Nah, adanya sertifikat halal yang kalian miliki menjadi bukti sekaligus penangkal isu hoax tersebut. Sekarang pertanyaannya, kenapa sertifikat halal bisa menjadi jaminan produk pelaku usaha itu halal? Tentu saja karena semua hal yang berkaitan dengan proses produk halal tersebut akan ditinjau, diverifikasi, divalidasi supaya memang benar-benar produk tersebut ketahuan kehalalannya, jelas kehalalannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014, proses produk halal yang disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan mungkin penyajian juga. Jadi lengkap sudah proses dari hulu sampai hilir, ditinjau, dikaji semua sebelum sertifikat halal itu sendiri diterbitkan. Sebetulnya Indonesia bukan satu-satunya negara yang mensertifikasikan kehalalan produk. Sepengetahuan saya seperti di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, di Dubai juga menerapkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di pasaran. Bahkan di Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal tidak cuma satu, tapi kerajaan memberikan sebuah kewenangan pada lembaga yang sudah kredibel untuk berhak memberikan sertifikat halal. Namun memperoleh sertifikasi halal tak semudah apa yang kita bayangkan. Seringkali prosesnya yang sedikit rumit membuat kebanyakan atau sebagian produsen malas atau wegah untuk mendaftarkan sertifikat halal. Namun sekarang semua sudah teratasi. Kenapa? Karena sekarang pemerintah sudah menyiapkan pendamping halal atau PH di seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke. Artinya jika kalian sahabat Lenteraku KUA Kaliori yang punya produk tapi bingung gimana nih cara mendaftarkan kehalalan produk saya atau di mana saya mendaftarkan kehalalan produk saya. Jadi untuk kalian yang bingung, segera saja kalian cari tahu informasi pendamping halal di kota kalian masing-masing, atau lebih mudah kalian datang ke KUA kecamatan kalian atau KUA terdekat lah ya, untuk tahu informasi lebih lanjut. Nantinya kalian akan diarahkan, didampingi secara intens dalam mendaftarkan produk kalian. Nah, bagi sahabat Lenteraku yang berada di Rembang, khususnya Kecamatan Kaliori, kalian datang saja ke KUA Kaliori. Bukan untuk daftar nikah ya, tapi untuk daftar kehalalan produk kalian. Jadi untuk fast respon nanti akan kami sematkan kontak WA untuk kalian tanya-tanya dulu kaitannya dengan pendaftaran sertifikat halal. Oke, mungkin itu dulu sahabat Lenteraku. Jangan lupa didukung kanal atau channel Lenteraku KUA Kaliori ini, di subscribe, dipencet loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kanal Lenteraku KUA Kaliori. Saya Muhammad Muntohir, penyuluh agama Islam non-ASN, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.